Saya akan membagikan apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Kalau saya tidak membagikan ini, saya merasa tidak ada damai, tidak dibuat gelisah, dibuat ketakutan, dibuat sesuatu yang membuat saya tidak bisa untuk damai, dibuat gelisah. Jadi saya memberanikan diri untuk membuat video ini untuk saya sebarkan, untuk supaya berita kabar baik ini saya sampaikan ke banyak orang, supaya yang Roh Kudus taruh di hati saya, supaya banyak orang dimenangkan, bertobat sungguh-sungguh, mempersiapkan diri untuk keadaan di akhir zaman atau di masa depan. Saudara, 2024 tanggal 23 Desember waktu saya berdoa, tiba-tiba saya dapat sebuah penglihatan. Jika saya berdoa, saya dapat sebuah penglihatan, saya diperlihatkan ada banyak mayat yang berserakan, seolah-olah di jalan, di pinggir pantai, dan banyak mayat yang dimasukkan ke dalam kantong mayat. Maaf, orang-orang yang sudah berjatuhan di tanah menjadi mayat itu dimasukkan ke dalam kantong mayat. Tiba-tiba ada satu suara di tengah penglihatan itu berbicara bahwa di tahun 2025 roh maut, kematian akan merajalela. Ada banyak orang tiba-tiba mati, ada banyak musibah yang akan merenggut banyak nyawa. Ada banyak bencana alam yang akan merenggut banyak nyawa. Dan itu akan terjadi di 2025. Orang tiba-tiba akan meninggal dengan begitu mudahnya. Orang akan terkena sakit dan meninggal. Orang akan mengalami yang namanya meninggal secara tiba-tiba. Lalu bencana alam, angin, kebakaran, gempa bumi. Dan itu akan mewarnai 2025, kata suara itu berbicara. Dan itu akan terjadi di 2025. Lalu Tuhan juga berfirman, ada satu suara lagi yang berkata, persiapkan untuk anak-anak Tuhan, untuk memisahkan diri, untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi, untuk memisahkan diri, untuk hidup khusus buat Tuhan. Jangan saudara mengikuti hawa nafsu, jangan saudara mengikuti dunia terlalu dalam. Mulai fokus untuk perkara-perkara rohani. Suara itu berbicara dengan begitu jelas dan lantang. Supaya anak-anak Tuhan lebih fokus untuk perkara rohani. Cari perkara yang di sorga. Supaya kenapa? Supaya ada perbedaan. Firman Tuhan bilang, ada perbedaan, ada pengkhususan untuk setiap anak-anak Tuhan yang cari Tuhan. Karena 2025 akan ada pemisahan antara lalang dengan kandung, antara domba dengan kambing. Dan itu akan nyata, saudara. Orang yang sungguh-sungguh akan dipisahkan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Dan pekerjaan iblis akan semakin jelas. Maut, kematian, sakit, penyakit itu akan jelas. Orang akan dengan mudahnya meninggal. Dan itu yang ditaruhkan Tuhan. Terutama saudara, ada satu firman Tuhan di dalam suara itu berbicara. Matius 25 tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Jangan jadi gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan diri, yang tidak ada minyak atau Roh Kudus di dalam dirinya. Tidak ada pengurapan Roh Kudus, tidak ada kuasa Roh Kudus dalam. Roh Kudus itu akan jadi materai buat saudara.
Jadi bergaulah lebih intim dengan Roh Kudus, mulai banyak mendekatkan diri, intim dengan Tuhan. Karena 2025 iblis akan bekerja ekstra keras. Dia akan merenggut banyak nyawa, dia akan mulai menghancurkan banyak keluarga, bencana alam, keadaan yang tidak baik. Musibah akan datang, kecelakaan, dan sebagainya. Carilah Tuhan, supaya persiapkan hidup saudara. Kembali ke Tuhan. Hidup lebih radikal lagi, hidup lebih benar lagi. Kalau saudara jauh dari Tuhan, mulai kembali. Saudara yang hidupnya amburadul, tidak mementingkan perkara rohani, kembali ke Tuhan. Pentingkan perkara-perkara rohani. Bawa hidupmu mendekat ke Tuhan. Bangun rohanimu sungguh-sungguh. Ini pesan Roh Kudus yang harus saya sampaikan. Karena jangan seperti gadis yang bodoh. Roh Kudus katakan jelas, jangan seperti gadis yang bodoh, tidak mempersiapkan hidupnya, tidak mempersiapkan segalanya dengan baik. Akhirnya mereka tertinggal dan mereka tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tapi mereka gadis yang bijaksana, mereka mempunyai rohani, mereka mempersiapkan rohani mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka membuat rohani mereka menyala-nyala. Mereka memprioritaskan rohani di atas segalanya. Apa yang saudara bawa pulang nanti menghadap Tuhan? Apakah kesuksesanmu? Apakah hartamu? Apa pendidikanmu? Tidak. Yang saudara bawa pulang nanti menghadap Tuhan adalah rohani. Manusia batiniah saudara. Yang akan saudara bawa pulang menghadap Tuhan. Jangan sia-siakan. Siapkan diri saudara. Saya diberikan sebuah pernyataan ini untuk saya sampaikan. Dan ketika saya tidak sampaikan, saya dibuat Tuhan gelisah. Saya harus sampaikan ini. Untuk setiap kita. Mari berbalik ke Tuhan. Sungguh-sungguh. Jangan sampai terlambat. Kita ada waktu pengulangan. Ada waktu untuk kembali lagi. Tuhan Yesus berkati.